Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman, dimanapun berada, dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa 2 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45. Hari ini sebagai hari terakhir di bulan Februari adalah kesempatan terakhir kita dapat membawa persembahan benih awal tahun. Persembahan dapat disetor ke rekening persembahan dengan berita benih awal tahun atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan melakukan ibadah dengan perjamuan kudus secara onsite dan live streaming. Selanjutnya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan ibadah image. Mari anak-anak muda hadir dalam ibadah ini. Dikarenakan pelaksanaan ibadah onsite dengan penerapan protokol kesehatan, maka jumlah kehadiran dibatasi hanya untuk 80 orang saja. Dan yang dapat hadir adalah jemaat dalam rentang usia di atas 15 dan di bawah 60 tahun. Oleh karena itu, jemaat yang rindu hadir dipersilakan untuk mendaftar lewat link Google Form yang akan dibagikan lewat WhatsApp. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian membutuhkan dukungan doa, silakan menyampaikannya lewat layanan WhatsApp atau menuliskannya dengan secari kertas dan memasukkannya ke dalam kotak doa bagi yang hadir di ibadah onsite. Untuk selanjutnya akan didoakan oleh para gembala dan tim doa MDC Medan. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kebahagiaan akan menjadi buah kehidupan dari orang yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sepanjang hidup akan selalu berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia akan mendapat rahmat sekalipun dalam tawanan, akan bergembira atas janji Tuhan, seperti orang yang mendapat banyak jarahan, dan orang-orang yang mencintainya pun mendapat sentosa. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Engkau telah mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan kami. Yang terbaik telah Engkau rancangkan. Sungguh kami rindu mempersembahkan yang terbaik juga dari kehidupan ini. Hati yang mengasihi dan ketaatan kepadamu, melakukan yang Engkau kehendaki, biarlah menjadi benih yang bertunas,
tumbuh dan berbuah menjadi persembahan yang menyukakan hatimu. Kemuliaan-Mu terpancar sehingga banyak orang yang menikmatinya dan menjadi percaya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan bertahtalah di atas pujian umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kasih Bapa, karena Kau selalu ada di setiap detik hidup kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapan-Mu,
sembah Dia. Mari kita angkat pujian sembah kita. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau layak disembah. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, sebab karena Kau Allah yang melebihi hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kau hidup Tuhan, Kau Raja kami Bapa. Lebih lagi kita datang pada Tuhan, kita sujud di hadapan-Nya, kita berserah pada Tuhan. Mari katakan, sujud di altar-Nya. Mari bawa hidupmu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah. Kau yang ampuni kami Bapa. Ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Kami beriman sesuatu terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku. Mari terima anugerahnya. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altar-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, secara khusus seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Medan yang mengikuti ibadah secara online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah online Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, tuntunan Tuhan
yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, bersukacita. Sampai hari ini kami ada dalam keadaan sehat-sehat saja. Kami bersyukur sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami supaya kami menangkap seluruh firman-Mu ya Tuhan. Isi hati-Mu yang diberitakan pada hari ini sehingga bisa membuat kami semakin kuat, semakin dewasa di dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema yang diberikan oleh Dewan Pengurus Jemaat, Pak Antoni Wan sebagai koordinator, kepada saya menyampaikan tema menabur adalah anugerah Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini ternyata GKPB Masa Depan Cerah Medan mengambil tema menabur, dan dalam ibadah minggu terakhir tanggal 28 Februari tahun 2021 ini kita akan belajar bahwa menabur itu adalah anugerah Tuhan. Ada dua hal yang akan kita pelajari tentang menabur adalah anugerah Tuhan. Yang pertama, kita akan pelajari tentang ketaatan sepenuhnya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberikan judul perikop ayat Alkitab yang akan kita baca ini adalah persembahan seorang janda miskin. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bicara tentang menabur, kalau kita membaca 2 ayat pertama tadi, 2 ayat dalam Markus pasal 12 ayat 41 dan ayat 42, maka kita akan menemukan, kita akan belajar tentang ketaatan sepenuhnya. Ada orang yang kemudian taat tapi sebagian saja. Tapi ketaatan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya, setiap kita, seluruh jemaat adalah ketaatan yang sepenuhnya. Yuk kita lihat ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Siapa yang memanggil? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Apa perkataan Yesus kepada murid-muridnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Wah, itu tentu saja sangat mengejutkan. Mengapa? Karena orang banyak yang memberi persembahan selain dari janda miskin itu adalah orang-orang kaya. Yang sudah kita baca di ayat 41 dan ayat 42 tadi. Mereka tentu memberikan persembahan lebih banyak dari janda miskin itu. Tapi mengapa Tuhan Yesus justru berkata sebaliknya kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata justru janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi apa yang kita pelajari melalui ayat firman Tuhan ini? Poin 1A itu bicara tentang memberi itu harus dengan sungguh-sungguh. Orang-orang kaya
orang-orang yang dalam tanda petik sedang diperhatikan Yesus memberikan persembahan pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi, secara sosial, memang mereka mempunyai banyak uang. Sehingga waktu mereka memberikan persembahan, mereka memberikan sebahagian dari yang mereka miliki. Namun kalau kita membaca ayat 42 dan 43, ayat 41 dan 42 tadi, maka kita akan menemukan bahwa janda miskin itu memberi 2 peser, dan Bapak Ibu Saudara-saudara tahu itu adalah semuanya uang yang ada yang ia miliki, semua yang ia miliki. Seluruh kehidupannya tergantung hanya kepada uang yang ia miliki. Jadi kalau dia bisa memberikan apa yang ia miliki semuanya, artinya dia benar-benar menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya ia memberi dengan sungguh-sungguh dan dia bersedia siap untuk nggak punya apa-apa lagi setelah dia memberikan persembahan itu. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tuhan Yesus berkata, mereka semua memberi dari kelimpahannya. Mereka semua memberi dari kelebihannya. Mereka semua memberi dari apa yang mereka miliki. Tapi Yesus berkata, perhatikan, janda ini memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari apa yang hanya dia miliki itu saja. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya ulangi, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi sungguh-sungguh kita belajar poin 1 bagian B, memberi yang terbaik dari kekurangan kita. Jadi memberi, kalau kita mau memberi yang terbaik, mari kita memberi dengan segenap hati dari semua keterbatasan kita. Saudara punya uang yang terbatas, berilah, persembahkan yang terbaik dari semua keterbatasanmu itu. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara punya waktu yang terbatas karena begitu banyaknya kesibukan. Tapi engkau dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari keterbatasan waktumu. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Memberi, mempersembahkan dari keterbatasan kita. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Seorang yang bernama Fanny Crosby. Pada usia 6 minggu, Fanny Crosby mengalami demam dan pembengkakan pada matanya. Tukang obat yang mengobati memberi balsem yang biasa mengobati otot pada mata si bayi. Karena salah obat, akibatnya ia mengalami kebutaan. Tragis sekali. Pada saat berusia 1 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia menghadapi berbagai kesulitan tentu dengan mata yang buta dan kemudian tidak punya ayah di usia 1 tahun. Wah, terlalu banyak kesulitan yang ia hadapi. Namun ia kemudian dapat menyelesaikan sekolah khusus tunanetra di New York di Amerika sana. Ia pun akhirnya menjadi guru tunanetra. Dan puji Tuhan, Allah memelihara hidupnya. Setelah ia menjadi guru, ia kemudian menikah dengan seorang pemusik yang juga adalah rekan guru di sekolah itu. Tuhan selalu Tuhan yang menyertai dan Tuhan selalu Tuhan yang membela kehidupan anak-anaknya. Badai kehidupan yang datang bertubi-tubi tidak menggoyahkan iman Fanny Crosby. Sepanjang hidupnya ia menggubah 8.000 lagu pujian kepada Tuhan. Wow, bukan 1, 2, 3 lagu Bapak Ibu Saudara, bukan 1, 2, 3 album Bapak Ibu Saudara, 8.000 lagu pujian.
karyanya menjadikannya sebagai pengubah lagu pujian terbanyak sepanjang sejarah gereja. Luar biasa. Ibu bapak tentu pernah mendengar lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dari setiap kata-kata, dari setiap kalimat yang ditulis di dalam lagu ini, tidak ada satupun kata yang menyalahkan Tuhan. Tidak ada satupun kata yang menyiratkan kesedihan. Tidak ada satupun kata-kata negatif di sana. Fanny Crosby memang menghadapi pergumulan yang berat. Ia menghadapi tantangan yang sangat berat. Namun ia berkata, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tentu saja setiap kita, dimanapun kita tinggal saat ini, dimanapun kita berdomisili saat ini, kita semua sedang menghadapi satu masalah yang sangat besar, yang sama-sama kita hadapi, yaitu persebaran pandemi COVID yang belum mereda sampai saat ini. Namun ibu bapak saudara-saudari, yakinlah, percayalah bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kalau Fanny Crosby bisa menciptakan lagu ini, kita pun bisa menyanyikannya bersama-sama. Walaupun kita dalam kesulitan, pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan bisnis usahanya. Pandemi ini menyebabkan ada banyak orang yang kemudian tidak lagi bersekolah dan lain sebagainya. Namun mari kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan ini kita berkata, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Sekarang kita akan belajar poin yang kedua. Kita baca ulang ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu apa? Seluruh nafkahnya. Poin yang kedua, yaitu mari kita mempersembahkan hidup kita. Ayat di atas berkata, ia datang mempersembahkan seluruh nafkahnya. Sebelum ia mempersembahkan semua persembahan yang ia miliki, Bapak Ibu Saudara-saudari tahu bahwa itu sepenuhnya miliknya. Hanya ia saja, hanya keputusan janda itu saja yang menyebabkan ia melepaskan persembahan itu, memberikannya ke kotak persembahan di bait Tuhan. Jadi bicara tentang mempersembahkan hidup kita, itu bicara poin 2A, mengalahkan keegoan kita. Seringkali waktu kita mengikuti Tuhan, seringkali waktu kita membawa persembahan, menabur persembahan, kita tidak berhubungan, tidak berhadapan dengan orang lain, tidak. Kita justru berhadapan dengan diri kita sendiri. Kita justru berhadapan dengan keegoan kita. Bersyukur, puji Tuhan, karena minggu lalu seluruh jemaat di GKPB MDC Medan telah memberikan persembahan benih awal tahun, celebration of giving, bersuka cita karena Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan itu? Tentu saja Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya terlebih dahulu.
pada waktu Bapak Ibu Saudara mempersiapkan segala persembahan yang hendak saudara berikan kepada Tuhan melalui gerejanya GKPB Medan, tentu saudara harus bertimbang dengan istri saudara, dengan suami saudara, atau dengan diri saudara sendiri. Dan waktu saudara bertimbang, Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan egomu, berhadapan dengan pribadimu sendiri. Dan ketika engkau mengambil keputusan, ambillah keputusan yang terbaik dan bersukacita. Minggu yang lalu seluruh jemaat sudah memberikan persembahan benih awal tahun, celebration of giving, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Poin yang kedua, ya, 2B, mempersembahkan semua karunia dan talenta kita. Ibu bapak saudara saudari, selain bicara tentang menabur uang, menabur materi, menabur semua karunia dan talenta kita kepada Tuhan. Mempersembahkannya kepada Tuhan, memberikannya kepada Tuhan. Itu sebabnya apa yang talenta yang Tuhan berikan kepadamu, engkau bisa menyanyilah bagi Tuhan. Engkau bisa bermain musiklah bagi Tuhan. Engkau bisa melakukan pelayanan yang lain, lakukanlah pelayanan itu untuk Tuhan. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan itu memang diberikan untuk kita persembahkan kembali untuk hormat dan kemuliaan namanya. Saya ingin menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2010. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Terjadi kecelakaan kerja, longsor di salah satu tambang di San Jose, Chili. 33 orang pekerja tambang terkubur di bawah tanah. Kurang lebih 688 meter di bawah tanah. Pada hari ke-17 karena dibuat langkah-langkah preventif, langkah-langkah untuk mencari ke-33 pekerja tambang itu, pada hari ke-17 akhirnya berhasil dibor, ya, dari permukaan tanah sampai ke dalam 688 meter, memastikan bahwa ke-33 pekerja tambang itu ada dalam keadaan selamat. Namun ibu bapak saudara sekalian, walaupun setelah bisa dibor pada hari ke-17, proses penyelamatan baru bisa dilakukan 69 hari. Dan hal itu dilakukan, dipantau oleh Presiden Chili pada waktu itu. Karena sampai 69 hari kepada mereka diberikan pil makanan yang dikonsumsi oleh astronot NASA Amerika Serikat. Seluruh pekerja dapat selamat, puji Tuhan. Seluruh pekerja dapat selamat dan mereka kembali bersukacita, ketemu dengan keluarganya. Presiden Chili memutuskan untuk memberikan semua yang terbaik, apa yang dapat diberikan oleh negara diberikan. Itu sebabnya sampai dibeli pil makanan yang biasanya dikonsumsi oleh astronot NASA dari Amerika Serikat untuk dikirimkan di bawah tanah supaya mereka bisa tetap sehat. Seluruh pekerja dapat selamat pada akhirnya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, satu demi satu persatu, ke-33 pekerja tambang itu diangkat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu siapa yang terakhir kali diangkat? Yang terakhir kali diangkat adalah Luis Urzua. Luis Urzua adalah koordinator dari semua pekerja tambang yang ada di bawah tanah. Justru orang yang paling terakhir yang diangkat adalah orang yang paling bertanggung jawab. Ia memahami bahwa keselamatan semua orang yang ia pantau, yang ia bimbing lebih utama. Itu sebabnya dia bersedia untuk diangkat untuk yang terakhir kalinya. Oleh karena begitu menghebohkannya peristiwa itu, akhirnya peristiwa itu diangkat menjadi sebuah film dengan judul The 33 Miners.
5 tahun kemudian film itu diluncurkan. Biaya dipergunakan untuk menyelamatkan ke 33 pekerja tambang itu adalah 20 juta US dollar. Dirupiahkan kurang lebih 28 miliar. Saya mau kasih tahu, biaya menyelamatkan pekerja tambang itu 28 miliar rupiah. Artinya hampir satu orang itu biayanya hampir 1 miliar. Tahukah Bapak Ibu Saudara berapa jumlah penduduk bumi sekarang ini? Berapa yang harus dibayarkan untuk menyelamatkan penduduk bumi pada saat ini? Nggak ada yang bisa hitung. Kenapa? Karena sangat mahal. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus telah membayar semua biaya untuk menyelamatkan dia. Bapa di surga mengutus Yesus ke tengah dunia, menaburkan benih yang terbaik, benih keselamatan. Yesus Kristus anaknya untuk datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, disalibkan, mati, dan menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pahamilah kalau sepanjang bulan ini kita belajar dan kemudian melakukan aksi untuk memberi persembahan benih awal tahun. Ini merupakan kesempatan yang penting bagi kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya menutup rangkaian khotbah di hari ini. 2 hal yang kita pelajari dari topik menabur adalah anugerah Tuhan. Yang pertama, kita belajar tentang ketaatan yang sepenuhnya. Yang kedua, kita belajar untuk mempersembahkan kehidupan kita. Bersukacita karena kita belajar hal yang penting, dan biar melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengaplikasikannya, menerapkannya, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Biarlah Engkau yang memberkati sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan bahkan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Keadaan kita seperti orang yang
Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur, bersukacita karena kita sudah beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah online ini dengan menerima berkat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, bangkitlah dari tempat dudukmu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat besar dari Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus yang dicurahkan bagi kita, dan penyertaan Roh Kudus hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Mari semua kita yang diberkati percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.